Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi bersama kami, bersama Fajar Berkah. Pasti berkah. Nah, di sini kita akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Amelia. Nama saya Diki Rizkika Ramadan Siregar. Saya Ita. Dan kita sudah kehadiran Pak Ustadz Ahmad Syahid Amrullah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya ini Pak Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya pemirsa di rumah? Alhamdulillah. Pemirsa di rumah alhamdulillah sehat juga pastinya ya. Kalau yang sakit kita doakan cepat sembuh. Amin. Dan ternyata di studio kita juga kehadiran tamu yang luar Iya, biasa. betul. Dari mana ini Mbak Ita? Dari SMK Negeri 1 Bandar Lampung. Bersama juga Pumatur. Coba kita lihat tuh. Wow. Ya. Rame Sangat sekali meriah ya. sekali ya. Betul, hari rame ini. sekali. Masya Allah, tabarakallah. Cantik-cantik, ganteng-ganteng juga hari ini karena ingin menyaksikan Fajar Berkah tentunya. Mungkin kita mau lihat semangatnya dulu boleh ya. Coba Fajar Berkah pasti berkah. Alhamdulillah Pak Ustadz. Hari ini kita punya tema apa ini Teh Amel? Nah, sekarang tuh kita ada tema kemuliaan bulan suci Ramadan. Nah, di mana bulan suci Ramadan ini memiliki kemuliaan bagi yang sangat istimewa. Di mana bulan suci Ramadan ini pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu. Hal ini memberikan peluang besar bagi umat Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah luar biasa sekali ya Iya. kemuliaan bulan Ramadan. Dan kita ini kalau membahas bulan Ramadan kita sudah kehadiran Pak Ustadz ini. Pak Ustadz Ahmad Syahid Amrullah. Ya Pak Ustadz. Kita bahas-bahas juga bersama Pak Ustadz hari ini. Dan namun kita juga ingatkan untuk pemirsa di rumah dapat bertanya bersama kami melalui kontak yang telah kami sediakan di 0813 9447 7912. Pak Ustadz ini hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih Pak Ustadz mengenai kemuliaan bulan suci Ramadan. Tentunya banyak sekali ya Pak Ustadz. Apa sih kenapa bulan Ramadan itu termasuk bulan yang istimewa dalam umat Islam Pak Ustadz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 185 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Di dalam bulan Ramadan itu Allah telah menurunkan Al-Qur'an yang mana fungsi Al-Qur'an itu adalah sebagai petunjuk hidup bagi manusia. Di dalam bulan Ramadan Al-Qur'an diturunkan. Kita ketahui bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamullah al-mu'jaz. Firman Allah yang bernilai mukjizat. Artinya mukjizat itu adalah ketika diberikan tantangan kepada manusia, maka siapapun tidak akan bisa yang membuat satu surat yang semisal dengan Al-Qur'an. Gitu kan. Masya Allah banyak banget ya kemuliaannya. Ini tampaknya kalau udah istimewa ini Mbak Ita ini yang ingin bertanya-tanya ini Pak Betul Ustadz. nih. Karena dari tadi itu serius banget beliau ya mendengarkan Pak Ustadz. Coba Mbak Ita, kayaknya Iya. ada yang ingin tanyakan ini kelihatannya. Kebetulan saya udah punya teksnya. Nggak ada. Saya baca dulu deh teksnya ya. Boleh silakan Iya. Mbak Ita. Iya Pak. Apa peristiwa penting yang terjadi di bulan Ramadan yang membuatnya begitu berharga? Baik. Jadi yang pertama bahwa Al-Qur'an itu Allah turunkan. Proses turunnya ternyata ada, kalau dibagi ada dua, sahabat sekalian. Yang pertama, Allah menurunkan Al-Quran satu file utuh sekaligus sebanyak 30 juz, 114 surat.
Kapan? Wallahu alam, dari mana ke mananya kita nggak tahu karena itu dimensinya lain. Setelah diturunkan dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah namanya, lokasinya di mana kita nggak tahu. Nah, baru setelah itu diturunkan secara berangsur melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang turunnya adalah pada tanggal 17 Ramadan, yang hari ini kita peringati namanya Nuzulul Quran. Nuzul itu turun, Al-Quran, Al-Quran. Jadi di dalam bulan Ramadan ada saat turunnya Al-Quran, yaitu wahyu yang pertama turun, surat Al-Alaq ayat 1-5 disebut Nuzulul Quran. Sedangkan tadi bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah al-mu'jaz, yang di dalamnya mengandung mukjizat. Alhamdulillah ya, ternyata Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Makanya Ramadan ini termasuk bulan yang spesial ya, Teh Amel, Mbak Ita. Luar biasa sekali. Boleh Teh Amel? Iya boleh. Pak Ustadz, Amel izin bertanya. Apa makna dan tujuan di balik ibadah puasa yang dilakukan selama bulan Ramadan? Baik, di dalam surat Al-Baqarah juga ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tujuan saum Ramadan itu secara singkat adalah la'allakum, agar kalian atau pasti kalian tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Apa makna takwa? Secara bahasa takwa itu berarti takut, takut kepada Allah, takut karena tidak melaksanakan perintah Allah, dan takut karena melanggar larangan Allah. Yang berikutnya takwa juga berarti taat. Jadi di dalam takwa itu ada ketaatan dan ada rasa takut. Jadi Pak Ustadz, selain rasa takut yang saya rasakan juga ya emang ya kita saat bulan Ramadan itu. Apa sih tujuan ibadah puasa itu sesungguhnya Pak Ustadz selain rasa takut tadi? Baik, kalau kita ilustrasikan dari sisi misalnya ada suatu pabrik. Kalau pabrik itu berfungsi selama 12 bulan terus-menerus, kira-kira apa yang akan terjadi dengan mesin itu? Tentu kan akan cepat aus. Betul Pak Ustadz. Bagaimana dengan kondisi tubuh kita? Kalau kita tiap hari makan, terus makan, di sini kan ibaratnya mesin, alat pencernaan, ada mulai lambung dan sebagainya. Sehingga dari sisi medis, saum itu berarti menahan. Dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari selama 1 bulan, tidak dimasuki makanan dan minuman dalam hitungan dari terbit fajar sampai terbenam matahari, tapi nanti setelah maghrib baru kita buka. Artinya ada masa-masa organ pencernaan itu istirahat, di situ nanti akan ada timbul detoksifikasi dan akan ada timbul recovery. Tapi di samping itu tujuan kita Ramadan bukan hanya itu, bukan itu. Tujuan kita melaksanakan saum Ramadan adalah melaksanakan perintah Allah, sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam. Ternyata tidak hanya di bagian rohani aja ya Betul, Ramadan itu, nih, Kak. juga ada ilmu Medis juga, ya, medis dari sisi juga. medisnya. Jadi saya dengar jadi pengen diet saya ini Pak Ustadz. Mungkin pas Ramadan kita diet ya Mbak Ita bareng. Karena Teh Amel udah langsing duluan kayaknya. Wah, Mbak Ita dari tadi serius banget, saya lihat mau pertanyaan apa ini Mbak Ita. Kayaknya kelihatan mau bertanya banget Iya. sama Pak Ustadz ini. Banyak pertanyaan yang Iya. ada di benak beliau. Ya. Boleh nih. Iya. Ini ada pertanyaan juga, apa yang membuat bulan Ramadan disebut sebagai bulan penuh berkah? Bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Sekarang kita lihat aja dari sisi kenyataan. Kadang ada makanan yang hanya ada di bulan Ramadan. Ada makanan yang hanya ada di bulan Ramadan. Misalnya kolak. Apalagi di luar itu kadang kita nggak nemuin makanan. Coba kita lihat bulan Ramadan. Masya Allah, begitu Allah luar biasanya membuat bulan Ramadan. Maka tiap hari orang berjualan, apapun jualan itu di bulan Ramadan itu laku. Jadi dari sisi ekonomi, Ramadan sungguh luar biasa menghidupi banyak orang. Bukan hanya umat muslim saja, tapi siapapun akan mendapatkan manfaatnya. Dari sisi rohani tentu, bulan Ramadan itu adalah bulan di mana pahala amal soleh kita
dilipat gandakan. Kalau misalnya di mall itu ada istilah sale atau apa, nah ini amal itu ketika kita ikhlas maka pahalanya Allah lipat gandakan sesuai ketentuan Allah, kewenangan Allah untuk melipat gandakan. Ya, kebetulan Diki setiap bulan Ramadan Betul. selalu jualan kan? Jualan sayanya. Jualan apa? Jualan kue Pak Ustadz kebetulan karena biar rezeki berlipat ganda. Iya. Tapi kirain Kering makin ya. kurus ya. Promosiin. Promosi sekalian. Boleh nih. Kirain kan makin kurus di bulan Ramadan Pak Ustadz. Enggak, saya tuh malah nyemil-nyemil makanan ternyata. Jadi nggak dijualin dong. Nggak dijualin. Ternyata seru banget kalau kita membahas bulan Ramadan itu ya Mbak Ita, Teh Amel. Dan nanti juga kita akan terus-terus membahas bulan Ramadan juga bersama Pak Ustadz Ahmad Syahid Amrullah. Namun kita jeda dulu iklan sejenak. Masih tunggu saja kita bersama di sini di Fajar Berkah. Pasti Berkah.